Bapak Ibu? Sudah. Mana yang nomor 1 sampai nomor 10-nya banyak limanya? Siapa? 1 sampai 10 banyak limanya. Itu kan ada 1 sampai 10, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 51 sampai 50. 1 sampai 10 banyak limanya. Siapa? Tidak ada. Yang kedua, oke, yang kedua 21 sampai 30 banyak limanya. Siapa? Tidak ada. 31 sampai 40 tidak ada. 41 sampai 50 tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu, kalau panjenengan banyak di 1 sampai 10 berarti panjenengan butuh kasih sayang dan rasa kebahagiaan. Kalau banyak di 21 sampai 30 berarti panjenengan butuh kekuasaan, penguasaan diri. 31 sampai 40 Bapak Ibu butuh kebebasan. Berarti sudah banyak ya. 41 sampai 50 Bapak Ibu butuh kesenangan. Ini yang 41 sampai ini yang 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Berarti yang di belakang ini butuh nomor 5-nya banyak, berarti butuh kesenangan. Luar biasa, terima kasih kolaborasinya Bapak Ibu. Yang terakhir ini segera kita berkeyakinan ini posisi kontrolnya baru adalah lembaga pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan mengajar. Selanjutnya nanti bisa saya bagikan ya materi ini di sekolah. Kemudian yang terakhir ini dampak hukum konsekuensi akan memberi dampak negatif. Bagaimana cara menanganinya? Kita melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan, kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau menstabilkan identitas, kita bisa stabilkan emosi anak terlebih dahulu, kemudian kita validasi tindakannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah cukup jelas materi disiplin positif pada siang hari ini Bapak Ibu? Sekian ya, saya minta satu kesimpulan atau refleksi dari Bapak dan dari Ibu. Bapaknya dari Parahmat ya, Parahmat. Ya, hari ini kami mendapatkan ilmu yang baru. Ya, sebenarnya sudah beberapa kali mungkin diterangkan tentang ini, tapi kadang kalau tidak diulangi lupa, kadang tidak dipraktekkan. Mau praktekkan lari karena sedang dipakai. Ya, kenyataannya sampai sekarang yang tadi diterangkan seperti reward and punishment itu masih banyak dipakai juga, sampai sekarang juga masih ada. Ya, tentunya dengan mengulangi pemberian materi seperti ini, menambah kembali, mengisi kembali wawasan kami yang pernah mungkin dulu tahu, sekarang lupa, diingatkan kembali, alhamdulillah seperti itu. Dengan berjalannya kurikulum baru ini, semoga kedepannya saya maupun Bapak Ibu semuanya juga bisa menerapkan disiplin positif yang dipelajari hari ini untuk peserta didik kita semua. Kedepannya insya Allah semua yang tadi disampaikan, saya juga baru belajar ini masalah, karena baru masuk ke dalam kurikulum yang baru, khususnya kelas 6, kelas 3 ini kan baru pengen coba, kita masih meraba-raba nih, kelas 6 ya, masih bingung, agak sedikit bingung. Nah, ya tapi tidak apa-apa. Terima kasih dari saya. Terima kasih refleksinya Pak Rahmat. Satu lagi dari Baman, monggo Baman.
apa yang Bun dapatkan di hari ini, apa yang ingin Bun lakukan, dan apa yang ingin Bun berbagi. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, meskipun ilmu ini mungkin sudah didapat dari kurikulum KTSP, kurikulum lainnya hampir sama, tapi ini untuk hari ini diulang kembali sehingga mengingatkan saya kembali, mungkin ya lupa ya, tapi pada kenyataannya sudah diterapkan di kelas-kelas kami, terutama kami di kelas 1. Meskipun teori-teorinya sudah lupa, tapi pada prakteknya sudah. Dan terima kasih untuk hari ini diingatkan kembali di kurikulum Merdeka ini. Insya Allah kami sebagai guru akan menindaklanjuti dari materi ini dan akan mungkin berusaha lebih baik lagi. Terima kasih untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya Bapak Ibu. Tadi kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga dengan ada yang kita belajar pada siang hari ini, kita bisa mendidik siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak masing-masing. Saya punya pantun menentukan Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli melon. Kesalahan milik manusia, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas kolaborasi yang luar biasa. Saya pasti banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun tindakan. Saya mohon maaf. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samadi SAG SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SD Negeri Banetayu Wetak 02. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan ibu-ibu, saya Tri Puji Lestari, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 kelas 29. Hari ini saya akan mendeseminasikan aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu, pada siang hari ini bagaimana perasaannya? Senang, sedih, capek? Capek ya. Supaya kita bisa fokus dengan kegiatan pada siang hari ini, saya punya ice drinking nih Bapak Ibu. Di sini saya punya gambar yang dimana gambar itu terdiri dari beberapa hewan. Monggo Bapak Ibu, berapa banyak hewan pada gambar berikut dan hewannya apa saja? Berapa Bu? 5. 1, 2, coba ditambah. 10, 5, 10, 11. Apa lagi? Ada bilangannya Bu harusnya. Berapa Bu sih? 5. 2 kali paling 11. Bu ini? 10. Bu sih? Pak Air 10.
Coba kita lihat bersama-sama apakah jawaban panjenengan semua betul. 1, 2, 3, cepat. Ada banyak sekali ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada lumba-lumba. Nih di depan ada lumba-lumba, buaya, kemudian ikan, kura-kura. Kalau di sini, ya ini ikan, kura-kura, udang, tikus, ayam. Ini di atas telinganya keledai ada ayam tuh. Nah terus ada keledai. Ini anjing, kucing, tikus, udang, ular, ikan. Ini nggak kelihatan, tapi ini ikan, nyamuk, gajah, penyu, berang-berang ikan, dan kepala burung. Ada yang betul ibu? Tidak ada. Berarti sudah kenyang, jadi masih lapar. Sudah kenyang ya. Nah ibu terima kasih sudah melakukan ice breaking. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya memulai untuk kegiatan pada siang hari ini, kita buat kesepakatan bersama ibu. Di sini saya punya 5 kesepakatan supaya kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, minta tolong untuk Bapak Ibu di sini agar HP-nya bisa di-silent. Kemudian angkat tangan jika bertanya atau akan menjawab. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, aktif dalam kegiatan. Meskipun sudah siang, saya minta tolong kita bisa berkolaborasi bersama untuk kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Bisa nih Bapak Ibu? Terima kasih. Yang terakhir, kita akan saling belajar bersama. Lanjut, topik diseminasi pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru. Yang keenam ada restitusi dalam prakteknya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu topik-topik di pembahasan siang hari ini? Kita akan belajar bersama. Nah, Bapak Ibu, saya punya 3 pertanyaan pemantik, nanti bisa dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak Ibu, Bapak Ibu? Dengan adanya hukuman bisa mendisiplinkan anak. Berarti belum tentu. Ya belum tentu. Yang lain, Kak Konsen? Bisa. Bisa. Pak Khair? Belum tentu juga. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, jawabannya belum tentu atau bisa. Kita coba nanti lihat lagi di selanjutnya. Menurut panjenengan, kenapa dijawab belum tentu dan bisa? Ada yang bisa memberikan alasan? Pak? Ya karena tergantung juga nanti dengan anaknya seperti apa. Anaknya itu menerimanya bagaimana? Menerima dengan baik, anak nanti bisa berubah jadi lebih disiplin. Tapi kalau kadang ada anak yang malah menerima nanti malah jadi sebaliknya. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Rahmat Bapak Ibu. Jadi menurut Pak Rahmat bisa tergantung anaknya nih Pak. Jangan digantung ya Pak. Yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal
hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak menurut Bu Rosi? Terima kasih Bu Putri. Kalau menurut saya itu bisa meningkatkan disiplin anak karena di mana siswa itu akan terbiasa melakukan kegiatan membaca atau membersihkan halaman sekolah, jadi bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Terima kasih. Semuanya setuju dengan jawaban Bu Rosi, Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak menurut Bu Rosi. Menurut saya untuk memberi penghargaan bisa anak itu bisa termotivasi sehingga anak semangat untuk belajar. Berarti menurut Bu Rosi dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi gitu. Oke, nanti 3 pertanyaan ini jawabannya akan ada pada materi yang kita paparkan di hari ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita ketahui dalam perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, Bapak Ibu punya banyak sekali ilusi. Nah, biasanya yang pertama ilusinya adalah guru pasti bisa mengontrol murid. Ya apa ya Bu? Ya. Kemudian yang kedua, ilusinya bahwa semua penguatan positif dan efektif dapat bermanfaat. Semua yang kita lakukan untuk penguatan positif dapat bermanfaat, betul? Betul. Yang ketiga, Bapak Ibu berpikir bahwa dengan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah Bapak Ibu berpikir demikian? Tidak ya, oke, luar biasa. Yang terakhir, biasanya Bapak Ibu guru mempunyai ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Biasanya kita memikirkan bahwa ketika anak kita paksa pasti mereka akan mau karena mereka usianya lebih muda daripada kita. Apakah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Tidak, oke, luar biasa. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin? Disiplin apa Bapak Ibu? Bu Ulfa? Menurut Bu Ulfa, kalau benar kata disiplin yang terbayang apa? Teratur. Kalau Bu tepat waktu. Sesuatu yang dapat menentukan anak menjadi lebih baik itu disiplin ya Bu. Yang lain, kalau benar kamu harus disiplin ya. Disiplin di sini apa Bu? Taat. Apalagi sesuai aturan. Kita simpan dulu jawabannya. Pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah ya? Pasti semuanya menerapkan kedisiplinan di kelas. Kita lihat jawabannya Ibu. Ternyata makna disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Berarti sesuai dengan jawaban ibu-ibu semua tadi? Tidak ya. Disiplin itu artinya adalah belajar. Bukan taat, bukan paksaan, bukan sesuatu yang harus. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Menurutnya beliau ini disiplin itu artinya disiplin dalam diri murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang mampu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang menurutnya
benar dan positif itu yang akan menimbulkan motivasi intrinsik seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu yang namanya disiplin. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata kepatuhan ini sudah terbentuk dalam otak kita ya Bapak Ibu, bahwa ketika disiplin berarti orang lain harus patuh. Nah, padahal arti disiplin sendiri adalah belajar. Sampai di sini sudah punya gambaran ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi panjenengan sudah menerapkan disiplin di kelas. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi masih banyak sekali perilaku kita untuk mendisiplinkan sebagai tanda ketaatan kepada sesuatu, bukan dari dalam diri orang untuk melakukan hal tersebut. Kita lanjut. Sedangkan materi yang kedua pada nilai-nilai kebajikan universal, di nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang menunjukkan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan universal itu nilai-nilai positif dalam diri manusia yang pasti dimiliki oleh semua manusia. Berarti Bapak Ibu di sini punya nilai-nilai kebajikan universal? Punya ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Jadi setiap manusia itu melakukan suatu tindakan pasti punya tujuan. Ya Pak ya Ibu. Tapi tujuan Bapak Ibu kesini adalah untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen. Jadi menurutnya Diana Gosen, kalau seseorang itu punya tujuan, dia pasti akan mempunyai minat untuk menyelesaikan tujuan tersebut sampai akhir. Di sini yang kita garis bawahi adalah minat dari dalam diri. Selanjutnya, untuk apa Bapak Ibu kita belajar nilai-nilai universal? Kita belajar nilai-nilai universal agar kita mampu mengetahui dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Ada apa saja? 5. Bineka global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ditunjukkan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siswa. Mungkin yang zaman dahulu Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman pengajar yang sudah lebih lama, ada banyak kurikulum yang membahas karakter peserta didik. Dulu ada di kurikulum 13 ya, 18 karakter, masih ingat ya Bapak Ibu? Kemudian di kurikulum sebelumnya KTSP, ketika panjenengan membuat RPP, pasti di situ dicantumkan karakter yang ingin dicapai. Begitu ya Bapak Ibu? Pada membuat RPP sendiri atau mengambil saja dari internet? Modifikasi, oke, luar biasa. Sudah ada kemauan untuk mengubah ya, tidak hanya menyadur saja. Baik. Bapak Ibu, apa gunanya siswa memiliki profil pelajar Pancasila? Di sini saya tampilkan satu orang wayang yang sangat cocok dengan materi di siang hari ini. Siapa lagi Bapak Ibu? Siapa?
Puntadewa atau Yudhistira. Bagaimana sifatnya si Yudhistira atau Puntadewa ini Bapak Ibu? Rendah hati, bijaksana, tidak pernah marah, luar biasa. Dari kelima wayang Pandhawa, yang paling lembut hatinya adalah Puntadewa atau Yudhistira. Kaitannya apa Bapak Ibu? Saya tampilkan di sini agar nanti kita berharap semua warga sekolah, baik itu saya, panjenengan, siswa, kepala sekolah, tendik maupun orang tua siswa, kita bisa seperti Yudhistira. Kita akan bersama mewujudkan well-being. Apa itu well-being? Bisa dibacakan mungkin Pak Khair nomor 1 dan nomor 2. Memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain agar dapat membuat keputusan. Kita bahas dulu. Memiliki sifat positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu, sudahkah panjenengan merasa positif terhadap diri sendiri? Sudah? Sudah. Sudahkah mempunyai sikap positif terhadap orang lain? Sudah, luar biasa. Ini diharapkan anak didik kita juga bisa memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Apakah Bapak Ibu juga berharap siswanya seperti itu? Yang kedua, dapat membuat keputusan. Nah, inilah yang digaung-gaungkan oleh kurikulum Merdeka, bahwa kita diharapkan siswa-siswa kita bisa membuat keputusan sendiri. Tidak hanya seperti 4 ilusi di awal, bahwa guru pasti harus bisa mengontrol siswa. Padahal yang diharapkan adalah siswanya bisa mengontrol diri sendiri. Itulah yang disebut sebagai well-being. Kemudian apalagi well-being di sekolah? Ada siswa dapat mengatur tingkah lakunya sendiri. Bagaimana siswa kita tingkah lakunya Bapak Ibu? Sudahkah membuat luar biasa ya? Baik. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Apakah Bapak Ibu selalu membantu siswanya atau membiarkan mereka supaya bisa mandiri? Bisa mandiri, ya. Tidak semuanya kita bantu. Mungkin sekali 2 kali kita bantu. Kemudian diajari untuk bisa mandiri sendiri. Yang selanjutnya dapat menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Tentunya siswa kita di kelas tidak hanya 1 orang ya Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi jika siswa-siswa di kelas ini tidak hidup rukun? Kira-kira yang terjadi apa? Kacau, kekacauan, kelasnya ramai, tidak nyaman. Kemudian memiliki tujuan hidup. Nah, ini yang perlu sekali diingatkan kepada siswa kita. Bapak Ibu di sini punya tujuan hidup? Tujuan hidupnya dulu apa? Bahagia dunia akhirat surga. Amin. Bahagia dunia akhirat. Tantrin tujuannya kan? Tujuannya menjadi orang yang bermanfaat bagi semua. Luar biasa sekali, bisa bermanfaat untuk semuanya. Pak Khair. Tujuan saya adalah juga bisa membantu untuk orang lain dan diri sendiri. Luar biasa sekali jawabannya Bapak Ibu SD Negeri Bangetayu Wetan 2. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Jangan selalu hanya memikirkan orang lain saja Bapak Ibu. Kita juga perlu bahagia ya. Hati yang bahagia akan menular kepada sekitar kita. Kalau kita cemberut, pasti Auranya ya cemberut.
auranya ikut cemberut, luar biasa sekali ya Bu Mun ya. Selanjutnya, siswa dapat membuat hidup mereka lebih bermakna. Yang terakhir, well-being-nya adalah berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Saya yakin Bapak Ibu SD Negeri Banetayu Wetan 02 ini sudah bisa membimbing siswa untuk bisa menuju well-being siswa masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, saya punya pertanyaan lagi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan dapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Coba Bu Rizka. Yang mana Bu Rizka motivasinya? Kedua, Anda ingin. Yang pertama, Anda tidak ingin ditegur atasan. Yang kedua, pengen dapat pujian. Yang ketiga, karena menghargai diri sendiri. Yang ketiga, karena menghargai diri sendiri, karena sadar diri juga, karena pekerjaan itu harus datang tepat waktu saat mengajar. Karena tanggung jawab terhadap pekerjaan ya Pak Rizka ya. Pengen dengar suaranya dulu. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Putri ya. Untuk kalau saya sendiri ya pastinya untuk bertanggung jawab ya, tanggung jawab sendiri bahwasanya waktu itu adalah sebuah cerminan dari kita ya. Jadi sebisa mungkin jangan molor gitu, harus tepat waktu biar dicontoh sama anak didik kita, biar kedepannya anak didik kita itu menjadi generasi yang cemerlang gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Rizka dan Bu Wiwit, meskipun sudah siang semangatnya masih membara. Betul sekali ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Yang 1, 2, atau 3? 3. Kita berharap dengan kita datang tepat waktu ke sekolah adalah sebagai cara kita untuk menghargai diri sendiri, tidak ingin mendapatkan pujian atau tidak hanya takut akan teguran dari kepala sekolah. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi kebijakan universal ini pasti dimiliki oleh semua manusia. Berarti kita punya, siswa kita juga punya. Apa saja 3 motivasi perilakunya? Yang pertama, semua orang pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti Bapak Ibu. Tidak hanya kita. Kalau kita dihukum, senang atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Menurut kita juga tidak. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebagian besar dari manusia pasti melakukan suatu tindakan ada ya, berarti tidak semuanya, yang berharap untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, be yourself atau menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan
melakukan restitusi. Bu Ulfa akan melakukan restitusi. Terima kasih Bu Ulfa. Pak Hendra nih yang mana nih dari kegiatan ini? Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Nah, seperti ini sebenarnya bisa kita dari awal mula pertemuan kita bisa membuat semacam kontrak. Nah, kontrak itu nanti ada kesepakatan-kesepakatan dan juga ada konsekuensi jika siswa melanggar peraturan yang kita sepakati. Jadi kita sudah tidak ragu untuk misal siswa tersebut melakukan pelanggaran, pasti sang siswa pun juga harusnya sudah menyadari akan ada konsekuensi yang diterima. Gitu. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Ulfa dan Pak Hendra. Tadi Bu Ulfa mengatakan Bu Ulfa akan melakukan restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Sedangkan menurut Pak Hendra harus ada konsekuensi yang disepakati, begitu ya Pak Hendra, ya, antara siswa dan guru di awal sebelum melakukan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan lihat. Nah, di sini tadi ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Perlu Bapak Ibu ketahui, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Mau tidak mau, pasti hukuman itu kebanyakan menyakitkan. Entah itu secara fisik ataupun secara mental. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Berarti kalau di sini hukuman itu menyakitkan, sedangkan konsekuensi seharusnya tidak menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak kadang merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman adalah sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Sudah ada tanggapan seperti yang dikatakan Pak Hendro di awal, kita sudah punya stimulusnya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena tahu dia pasti akan dihukum kalau melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, dengan adanya hukuman, maka anak atau kita akan merasa marah, ada rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi mungkin kita akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kira-kira kalau perbedaan hukuman dan konsekuensi masih mending yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Kalau kita balik ke awal tadi, saya punya pertanyaan pemantik. Apakah hukuman itu pasti akan mendisiplinkan? Setelah kita lihat, bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Jawabannya tidak. Karena di sini Bapak Ibu, mereka merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Bahkan ada yang mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Mereka menyalahkan, walah gara-gara aku salah, akhirnya aku dihukum. Dan yang teringat adalah
adalah tindakan atau solusi dari kesalahan yang dilakukan. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Kita tidak memperbaiki, malah kadang-kadang kalau kita salah lagi pasti akan berusaha disembunyikan, takut karena akan mendapatkan hukuman. Anak akan membenci kedisiplinan. Nah, gara-gara ada aturan tadi, kita kalau tidak melakukan pasti dihukum. Kata hukuman itu pasti di pikiran kita konotasinya positif atau negatif, Bapak Ibu? Negatif. Maka dari itu setelah kita tahu hukuman dan konsekuensi, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan yang mana? Konsekuensi. Tadi kesepakatannya adalah konsekuensi harus dilakukan dari dua pihak, dari siswa dan juga dari guru. Itu pun harus ada sebuah kesepakatan. Bisa Bapak Ibu untuk membuatnya? Bisa ya. Selanjutnya, nah ini. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita baca Bapak Ibu. Coba Bu Alifah bacakan Bu pertanyaannya. Kita jawab dalam hati dulu ya Bapak Ibu. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sudah punya gambaran Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Kita coba jawab. Kalau yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita simpan dulu. Yang kedua? Hukuman. Yang ketiga? 4? 5? 6? 7? Oke, kita lihat jawabannya. Sama tidak Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah hukuman pasti membuat seseorang merasa tidak nyaman, ya, karena adanya suatu paksaan. Biasanya seseorang membuat hukuman itu yang membuat satu belah pihak saja. Betul apa betul Bapak Ibu? Lanjut. Yang selanjutnya kita akan membahas pengertian restitusi. Tadi Bu Luka mengatakan kalau ada siswanya yang salah akan melakukan restitusi. Betul ya Bu Luka ya? Betul. Luar biasa sekali. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu di sini restitusi ini masih ilmu yang baru ya. Tapi untuk sebagian yang lain mungkin sudah sering mendengar, membaca atau mungkin melihat. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan siswa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Diana Gossi. Di kurikulum Merdeka ini kita
tentang restitusi. Jadi ada 3 Bapak Ibu tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman dan konsekuensi tadi masih ada sisi negatifnya ya Bapak Ibu. Namun dalam restitusi ini siswa diarahkan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menggiring mereka untuk bisa menemukan solusi dari apa yang mereka telah lakukan, apa masalah yang terjadi, dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mereka tidak merasa dipermalukan sehingga takut untuk balik kepada teman-teman. Karena tadi misalnya dihukum, akhirnya dia malu. Kalau kita malu, menggodam rasanya jadi minder, takut nih Bapak Ibu. Nah, dengan adanya restitusi, mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Kemudian tadi dengan adanya hukuman, yang terpikirkan adalah hukumannya, bukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, pada restitusi ini diharapkan nanti anak memiliki karakter yang kuat karena mereka tahu mereka akan melakukan tindakan apa. Kemudian proses restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi tidak hanya mereka sendiri, tapi dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan siswa. Dan mereka bisa tahu mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau sudah berbuat kesalahan, tadi kita arahkan untuk memperbaiki kesalahannya, dan mereka jadi tahu, oh ini tindakan yang salah, oh saya tidak boleh melakukan ini lagi, oh saya yakin kalau misalnya saya berbuat kesalahan, saya akan menjadi orang yang tidak baik. Jadi akan timbul motivasi intrinsik dalam diri siswa. Kemudian supaya tidak ngantuk, dibacakan dulu sini. Benarkah Bapak dan Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Benar tidak Bapak Ibu? Apa itu hadiahnya? Jajan, ujian, bukan saya ya. Ujian, tepuk tangan, alat tulis, apalagi bintang, mungkin ya senyuman. Saking manis senyumannya ya Bu Lucy, diberikan senyuman, diberikan pujian. Kira-kira kalau murid dikasih pujian, senang atau tidak Bapak Ibu? Senang. Dikasih hadiah, senang atau tidak Bapak Ibu? Senang. Tidak hanya murid, saya juga senang kok dikasih hadiah. Kalau mau mengirim hadiah, nanti bisa alamatnya di bawah sini. Kita lihat. Nah, dihukum dan penghargaan. Menurut Alficon dalam Punishment by Reward, wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi Bapak Ibu. Jadi di sini menurut Alficon, kalau adanya penghargaan atau hukuman, ini sama-sama menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kahn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi pada materi di siang hari ini, intinya adalah bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik yang luar biasa, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Bangetayu Wetan 02, untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Tidak hanya
mengandalkan hukuman atau penghargaan. Jadi kalau sudah sampai sini, kalau pembelajaran di kelas dengan diberi hukuman atau penghargaan, baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak baik. Kenapa? Kok tidak baik? Pengaruhnya apa? Coba kita lihat. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian adanya penghargaan atau adanya menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan dapat merusak hukumnya. Betul ya Bu? Punya pengalaman belum? Misalnya itu ya murid kalau beri penghargaan kepada dia, kadang ada murid yang lain mungkin merasa Mary karena saya tidak bisa seperti dia, dan masing-masing anak kan mempunyai potensi sendiri-sendiri gitu. Luar biasa sekali. Semua anak punya potensi yang berbeda. Bapak Ibu juga kalau menanam tumbuhan, kalau menanam jagung dan padi, apakah perlakuannya sama? Beda. Dengan adanya penghargaan bisa merusak hubungan. Adakah Bapak Ibu lain yang punya pengalaman dengan penghargaan dan hukuman kepada siswa? Pak Fauzi? Sepertinya ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita dengarkan jawaban super. Kalau menurut saya ya, sebaiknya kita memberi istilahnya hal-hal yang bisa memajukan siswa itu. Hal-hal yang memajukan siswa. Mungkin Pak Rahmat bisa mengerti ini pernyataan dari Pak Fauzi. Padahal ibu-ibu tadi sudah senyum ya Pak, menunggu jawaban yang luar biasa nggak ibu-ibu ya? Monggo Pak Rahmat lengkapi lagi. Penghargaan, saya beberapa kali coba memberi penghargaan, tapi memberi penghargaan sendiri bagi guru itu sebenarnya juga tidak mudah. Nanti anak jadi tumak, terusak, ya. Ini nanti malah jadi akibatnya buruk. Konak dan dikasih hadiah, nanti kalau tidak diberi penghargaan, itu loh. Jadi kayak ibaratnya apa itu? Pedang bermata dua. Kadang bisa efektif, tapi juga nanti ada efek negatifnya, bisa itu, di tempat yang lain. Jadi kesempatan yang lain nanti bisa jadi malah yang muncul itu efek yang seperti itu saja. Luar biasa, boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu supaya tidak ngantuk jawabannya dari Pak Rahmat. Tumpan ya Pak Rahmat ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dengan adanya hadiah membuat kita tuman? Kita juga ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak diberi hadiah, nggak mau, bukan. Tidak ada motivasi nggak tidak iya apa-apa ya bukan. Kenapa ya? Nah itulah Bapak Ibu. Kita memiliki sifat seperti itu, pasti itu terjadi karena adanya sesuatu yang berulang. Iya kayak Bapak Ibu. Iya, karena dulu kita diajari kalau menang nanti dapat hadiah, bisa jawab dapat permen, dapat copi-copi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu luar biasa yang hebat di SD Negeri Bangatayawatan 2. Inilah saatnya kita untuk memutus mata rantai dari hukuman dan penghargaan. Di siang hari yang cerah dan sedikit ngantuk ini Bapak Ibu, bagaimana sudah paham mengenai hukuman dan penghargaan? Sudah? Kira-kira mau diterapkan lagi enggak?
Tetapi dengan melihat, misalnya gini Bu Tri, misalnya ada anak yang malas, supaya dia bisa aktif dalam pembelajaran di kelas, mungkin dengan cara seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya masih bisa dilaksanakan sepanjang untuk meningkatkan siswa yang tidak aktif menjadi aktif. Sedangkan tadi materi yang kita lakukan ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti kalau dihukum dan diberi penghargaan, boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Yang boleh adalah dilakukan restitusi untuk mengembalikan percaya diri anak dan memunculkan motivasi intrinsik. Harus dari dalam diri, bukan karena paksaan pengen dapat hadiah atau takut kalau tidak bisa nanti dihukum. Nah, itu memang sulit sekali Bapak Ibu. Saya sendiri masih belum bisa dan saya harus terus belajar. Begitu juga saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah melakukan restitusi meskipun belum sesuai dengan tahap-tahap yang ada pada restitusi. Kalau anak-anak salah Bapak Ibu panggil atau langsung dimarahi? Dipanggil ya, ditanya apa yang terjadi. Nah, itu juga sudah merupakan suatu restitusi. Kalau tiba-tiba melakukan kesalahan, apakah langsung ditarik begitu Bapak Ibu? Tidak ya, pasti kita melakukan pendekatan dulu ya. Kalau dengan anaknya tidak bisa didekati, apa yang kita lakukan? Dengan wali murid, kita libatkan wali murid untuk bisa ikut dalam melakukan pendidikan anak. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab anak adalah tanggung jawab bersama. Tidak semuanya dipasrahkan kepada gurunya, tapi wali murid juga ikut andil dalam melakukan pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sudah makan asam garam, sudah sering sekali bahkan sampai ngeplok gitu ya Bapak Ibu, ngasih tahu berulang-ulang kali dan tidak terjadi perubahan. Nah, mungkin perlunya adanya kolaborasi dengan wali murid. Tapi kalau kita berdua sudah berkolaborasi, anaknya tidak terjadi apa-apa, bagaimana Bapak Ibu? Sabar. Yang lain, mungkin ada ide yang lain. Kalau kita dan wali murid sudah berdiskusi, namun masih tidak ada perubahan. Ditunggu luar biasa sekali. Lalu kita coba jalan. Bapak Ibu, di sekolah ini tidak hanya kita dan wali murid, ada rekan guru lain dan juga kepala sekolah. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan guru dan juga dengan kepala sekolah. Ketika kita tidak bisa melakukan restitusi, boleh tidak direstitusi orang lain? Boleh. Tidak harus kita sendiri. Tapi dengan ketidakbisaan itu diharapkan kita juga belajar. Jangan terlalu dipaksakan terus. Apalagi kita, institusi kita adalah sekolah dasar, di mana tidak ada guru bimbingan konseling. Maka Bapak Ibu sendiri harus bisa menjadi guru bimbingan konseling. Begitu nih Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa bicara, Pak Rahmat siap bicara? Siap, benar? Bicara ya? Oke, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Supaya nggak mantul, sampai dimakan snacknya boleh. Ya, boleh. Masih ada sedikit materi. Bapak Ibu, penghargaan dan penghargaan. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dipukul. Bukan ranking terakhir, tapi ranking kedua. Jangan aku iso, kok aku gak iso kayak gini. Padahal tadi apa yang Bang katakan, semua orang punya potensi
dikasih hadiah apa ya? Pelajaran besok dikasih hadiah apa ya? Atau yang punya bentangnya habis, bagaimana lagi ya penghargaannya? Begitu Bapak Ibu. Dan itu nantinya hanya akan mau jika yang melakukan adalah guru tersebut. Kalau siswa itu sudah naik kelas, maka perlakuan guru pasti akan berbeda nih Bapak Ibu. Karena kita manusia dan perlakuan kita dengan murid pasti berbeda. Dan yang terjadi adalah siswa menjadi membandingkan dengan guru. Aku belajar McDonald dapat uang 10.000, belajar McDonald juga uang popo malah dihukum. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi adanya hukuman dan penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan seperti yang tadi dikatakan Bang, dan penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapatkan penghargaan ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Karena pengen dapat hadiah akhirnya kesusun cepat-cepat, tidak dipikirkan dengan teliti. Padahal kita diajarkan untuk membuat anak berpikir secara kritis. Apakah berpikir secara kritis itu harus tiba-tiba itu Bapak Ibu? Tidak, harus ada pemikiran jangka panjang, dirumuskan. Kalau aku hari ini nggak bawa sepatu hitam, berarti besok aku harus pakai sepatu hitam. Padahal sepatu hitamku di rumah cuma satu dan basah. Dia akan berpikir kritis. Oh, berarti pulang sekolah harus langsung tak cuci, tak jemur, supaya besok saya bisa pakai sepatu hitam. Itulah yang disebut sebagai berpikir kritis. Nah, dengan adanya tadi, akhirnya kalau ada hukuman atau penghargaan, anak bisa saja menghalalkan segala cara. Merang sepatu kancanya diambil supaya dia tidak dihukum. Nah, itu bisa saja terjadi. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas tadi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita pakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Ternyata Bapak Ibu di sini luar biasa, untuk keselamatan kita ya Bapak Ibu, bukan hanya untuk ditilang polisi. Berarti kalau ke warung pakai helm tidak Bapak Ibu? Tidak. Kan naik motor? Nah, tidak usah ya? Pakai dong Bapak Ibu. Kenapa warungnya di depan rumah? Ini kalau pakai motor Bu, kalau berkendara kita pakai helm supaya tidak ditilang polisi atau untuk keselamatan. Jawabannya adalah untuk keselamatan. Berarti Bapak Ibu sudah punya motivasi intrinsik, ya. Tidak harus dipaksa, tidak pengen takut karena hukuman, tapi Bapak Ibu sudah memikirkan keselamatan. Selanjutnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena ini tahap awal ajaran sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah? Keyakinan dan kesepakatan kelas bedanya apa Bapak Ibu? Keyakinannya doang, kesepakatannya sudah ya. Keyakinan dan kesepakatan kelas ini hampir sama tapi ternyata berbeda. Kalau keyakinan lebih kepada satu sifat saja, misalnya kita yakin kalau kita rame di kelas berarti kita tidak menghormati. Keyakinannya berarti saling menghormati. Sedangkan kesepakatan kelasnya mungkin ketika ada guru berbicara tidak rame sendiri, atau ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar siswa mendengarkan. Nah, itu bedanya ya. Nah, dengan adanya peraturan kelas kemudian menjadi
warga sekolah. Bapak Ibu sebagai ing madya mangan karsa tuturi ndayani apa lagi sampeyan? Ngarsa tuladha. Ngarsa tuladha yang depan memberi contoh, madya mangan karsa yang tengah memberi dukungan, tuturi handayani. Yang kedua apa tuturi handayani? Apa Bapak Ibu? Apa dulu sih? Apa Bapak Ibu? Benar. Ya, tuturi handayani yang belakang juga memberi motivasi. Nanti kalau saya salah di cross check nih Bapak Ibu. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, ini saya sudah lihat di kelas ini ada keyakinan kelas itu di belakang Bapak Ibu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak terlalu banyak. Kata-katanya juga harus lebih dipersempit lagi. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Tadi setelah menetapkan peraturan kelas yang disepakati bersama seperti konsekuensi ya Pak Hendro. Nah, keyakinan kelas ini juga melibatkan seluruh warga kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau merasa muridnya sudah disiplin karena ini motivasi intrinsik, maka kita bisa tambahi keyakinan yang lain. Nah, ini saya coba membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, saya mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang disepakati. Jadi di awal pembelajaran kita bersama membuat peraturan kelas. Kemudian mencatat masukan dari warga dan di papan tulis atau di kertas besar yang bisa kita lihat. Ini curah pendapat dari anak-anak ditempelkan ke depan. Jadi mereka merasa ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya mereka bisa mengutarakan lagi membentuk keyakinan kelas dengan cara mengganti kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Misalnya tidak melanggar peraturan. Kata tidak bisa kita ganti apa Bapak Ibu? Menaati peraturan. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Usahakan selalu menggunakan kalimat yang positif karena kita sedang belajar disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, ini hasil dari kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya belum sempat saya foto. Kemudian, tahukah Bapak Ibu guru hebat bahwa murid yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang ada karena adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pasti, yang paling mendasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada 3 kebutuhan bertahan hidup, sandang, papan, pangan yang pasti harus dipenuhi oleh semua manusia. Murid-murid kita juga mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan ekstrinsik yang menjadi tambahan dari kebutuhan intrinsiknya adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan ini pasti diinginkan oleh semua manusia, oleh semua manusia. Mereka ingin kesenangan. Bapak Ibu butuh bahagia atau tidak? Betul. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Mungkin yang senang olahraga atau
kasih sayang dan rasa diterima. Terakhir Bapak Ibu, di sini saya punya kuesioner yang Bapak Ibu bisa isi 5 menit cukup ya. Nanti hanya melingkari. Di sini ada 40 pertanyaan, nanti hanya melingkari saja pada jawaban tidak benar, kadang-kadang dan sangat benar. Nah ini nanti tujuannya apa? Bapak Ibu bisa tahu dari keempat kebutuhan ekstensif tadi, penguasaan, kesenangan, rasa cinta kasih sayang, satu lagi tadi, yaitu nanti Bapak Ibu bisa isi ini sebentar, kemudian nanti kita lihat bareng-bareng jawabannya seperti apa. Bapak Ibu, sudah. Mana yang nomor 1 sampai nomor 10-nya banyak 5-nya? Siapa? 1 sampai 10 banyak 5-nya. Itu kan ada 1 sampai 10, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 51 sampai 50. 1 sampai 10 banyak 5-nya. Siapa? Tidak ada. Yang kedua, oke, yang kedua 21 sampai 30 banyak 5-nya. Siapa? Tidak ada. 31 sampai 40 tidak ada. 41 sampai 50 tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau panjenengan banyak di 1 sampai 10 berarti panjenengan butuh kasih sayang dan rasa keterima. Kalau banyak di 21 sampai 30 berarti panjenengan butuh kekuasaan, penguasaan diri. 31 sampai 40 Bapak Ibu butuh kebebasan. Berarti suntuk banget ya. 41 sampai 50 Bapak Ibu butuh kesenangan. Ini yang 41 sampai ini yang 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Berarti yang di belakang ini butuh nomor 5-nya banyak, berarti butuh kesenangan. Luar biasa, terima kasih kolaborasinya Bapak Ibu. Yang terakhir ini segera kita buat keyakinan ini posisi kontrolnya baru adalah lembaga pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya nanti bisa saya bagikan ya materi ini di sekolah. Kemudian yang terakhir ini dampak hukum konsekuensi akan memberi dampak negatif. Bagaimana cara menanganinya? Kita melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan, kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau menstabilkan identitas, kita bisa stabilkan emosi anak terlebih dahulu, kemudian kita validasi tindakannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah cukup jelas materi disiplin positif pada siang hari ini Bapak Ibu. Sekian deh, saya minta satu kesimpulan atau refleksi dari Bapak dan dari Ibu. Bapaknya dari Parangkat. Oke. Ya, hari ini kami mendapatkan ilmu yang baru. Ya, sebenarnya sudah beberapa kali mungkin diterangkan tentang ini, tapi kadang kalau tidak diulangi lupa, kadang tidak dipraktekkan. Mau praktekkan lari, karena sedang dipakai. Ya, kenyataannya sampai sekarang yang tadi diterangkan seperti reward and punishment itu masih banyak dipakai juga, sampai sekarang juga masih ada. Ya, tentunya dengan mengulangi pemberian materi seperti ini, menambah kembali, mengisi kembali
kewawasan kami yang pernah mungkin dulu tahu, sekarang lupa, diingatkan kembali, alhamdulillah seperti itu. Dengan berjalannya kurikulum baru ini, semoga kedepannya saya maupun Bapak Ibu semuanya juga bisa menerapkan disiplin positif yang dipelajari hari ini untuk peserta didik kita semua. Kedepannya insya Allah semua yang tadi disampaikan, saya juga baru belajar ini masalah karena baru masuk ke dalam kurikulum yang baru, khususnya kelas 6, kelas 3 ini kan baru pengen coba, kita masih meraba-raba nih, kelas 6 masih bingung, agak sedikit bingung. Nah, ya tapi tidak apa-apa. Terima kasih dari saya. Terima kasih refleksinya Barangan. Satu lagi dari Baman, menurut Baman, apa yang Baman dapatkan di hari ini, apa yang ingin Baman lakukan, dan apa yang ingin Baman berbagi. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, meskipun ilmu ini mungkin sudah didapat dari kurikulum KTSP, kurikulum lainnya hampir sama, tapi ini untuk hari ini diulang kembali sehingga mengingatkan saya kembali, mungkin ya lupa ya. Tapi pada kenyataannya sudah diterapkan di kelas-kelas kami, terutama kami di kelas 1. Meskipun teori-teorinya sudah lupa, tapi pada prakteknya sudah. Dan terima kasih untuk hari ini diingatkan kembali di kurikulum Merdeka ini. Insya Allah kami sebagai guru akan menindaklanjuti dari materi ini dan akan mungkin berusaha lebih baik lagi. Terima kasih untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya Bapak Ibu. Tadi kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya kita belajar pada siang hari ini, kita bisa mendidik siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak masing-masing. Saya punya pantun menentukan Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli melon. Kesalahan milik manusia, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas kolaborasi yang luar biasa. Saya pasti banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun tindakan. Saya mohon maaf. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.